Pernah tidak kamu melihat seorang pria yang setelah kehilangan pasangannya, justru terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa? Pria seperti ini biasanya tidak banyak bicara ketika pergi, tidak meninggalkan pesan panjang, dia hanya diam lalu benar-benar menghilang. Bukan karena perasaannya sudah hilang, tapi karena dia lelah menjadi satu-satunya yang terus berjuang. Dia sudah memberikan perhatian, kesabaran, dan pengertian tanpa henti, namun tetap dianggap hal biasa. Sampai pada titik ketika dia memilih pergi, barulah wanita menyadari bahwa yang hilang bukan sekedar seseorang, tetapi sosok yang dulu selalu ada, bahkan di saat keadaan paling sulit. Di video ini kita akan membahas apa yang sebenarnya dirasakan wanita ketika kehilangan pria seperti ini. Jadi santai saja, dengarkan sampai akhir karena ini bisa mengubah cara pandangmu dalam bersikap. Seringkali pria yang tulus tidak pergi karena berhenti mencintai, tetapi karena akhirnya sadar bahwa usahanya tidak pernah benar-benar dihargai. Dan ironisnya, ketika dia sudah tidak ada, justru saat itulah wanita memahami bahwa ketenangan dan kehadiran sederhana itulah yang paling ia butuhkan. Sebelum kita lanjut, coba tulis di kolom komentar kamu menonton dari mana. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta share agar lebih banyak orang menyadari bahwa terkadang seseorang baru mengerti nilai seorang pria ketika dia sudah benar-benar pergi. Semua perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang dulu terasa biasa perlahan berubah menjadi ruang kosong yang sulit digantikan. Disinilah kita mulai sadar bahwa ketenangan seringkali jauh lebih berharga dibanding cinta yang penuh gejolak. Karena kehilangan pria yang tulus bukan sekedar kehilangan pasangan, tetapi kehilangan sosok yang mencintai tanpa syarat. Yang pertama adalah fase ilusi kebebasan dan rasa tenang yang menipu. Di awal perpisahan tidak selalu terasa menyakitkan. Bahkan banyak wanita justru merasa lega, seolah beban yang selama ini ada tiba-tiba hilang. Tidak ada lagi pesan yang harus dibalas, tidak ada lagi yang mengingatkan atau mengatur, dan tidak ada lagi konflik kecil yang melelahkan. Semuanya terasa lebih ringan dan damai. Namun perasaan tenang ini seringkali hanya permukaan, karena sebenarnya itu adalah bentuk ilusi. Sebuah kondisi psikologis di mana seseorang merasa bebas setelah keluar dari hubungan yang stabil namun dianggap monoton, tanpa menyadari bahwa kestabilan itu sendiri adalah kebutuhan emosional yang penting dalam jangka panjang. Di zaman sekarang, cinta sering diidentikan dengan emosi yang intens, seperti deg-degan, drama, dan ketidakpastian. Sementara hubungan yang tenang dan konsisten justru sering disalahartikan sebagai sesuatu yang membosankan. Pria yang sabar dan stabil tidak menciptakan lonjakan emosi yang ekstrim, sehingga terlihat kurang menarik bagi sebagian orang. Dan disitulah jebakan mulai terbentuk. Seorang wanita bisa saja merasa bahwa pria seperti ini terlalu datar, terlalu mudah ditebak, atau kurang menantang, hingga muncul pikiran bahwa dia butuh sesuatu yang lebih menggugah. Tetapi setelah hubungan berakhir dan sosok tersebut benar-benar pergi, waktu perlahan membuka pemahaman baru bahwa ketenangan bukanlah kekurangan, melainkan bentuk kedewasaan. Fenomena ini juga dijelaskan dalam psikologi hubungan, di mana ada kecenderungan seseorang tertarik pada dinamika emosi yang naik turun karena memberikan sensasi kuat, meskipun sering berujung pada rasa tidak nyaman. Akibatnya, hubungan yang stabil justru terasa asing atau kurang hidup, padahal disitulah letak fondasi yang sebenarnya dibutuhkan. Dan ketika seseorang sudah terbiasa dengan kehadiran yang menenangkan, lalu kehilangannya, perlahan tubuh dan pikirannya mulai menyadari bahwa sepi tanpa sosok itu justru terasa lebih berat dibanding konflik saat masih bersama. Lalu muncul pertanyaan, kenapa pria yang tulus sering dianggap biasa? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat dari sisi psikologis. Pria seperti ini umumnya memiliki 3 kualitas utama, yaitu konsisten, sabar, dan stabil secara emosi. Namun ironisnya, justru kualitas ini tidak memicu reaksi emosional yang kuat. Dalam psikologi hubungan dikenal sebagai paradoks kestabilan, di mana manusia menginginkan ketenangan, tetapi sering merasa kurang bergairah ketika benar-benar mendapatkannya. Sebagian orang yang terbiasa dengan hubungan penuh dinamika seperti konflik, ketidakpastian, atau jarak emosional, cenderung menganggap bahwa cinta harus terasa intens dan penuh perjuangan agar dianggap nyata.
Akibatnya, ketika bertemu pria yang hadir dengan ketenangan, empati, dan keterbukaan, justru muncul kesan bahwa hubungan terasa datar atau kurang menarik. Dari sudut pandang perkembangan psikologis, hal ini berkaitan dengan pola keterikatan atau attachment style. Seseorang dengan kecenderungan anxious attachment biasanya lebih mudah tertarik pada pasangan yang tidak selalu konsisten, karena ketidakpastian itu memicu dorongan emosi yang kuat. Sementara pria yang memiliki secure attachment menawarkan kestabilan dan rasa aman yang justru tidak menciptakan kecemasan, sehingga terasa kurang intens. Padahal intensitas bukan ukuran dari kualitas cinta. Hubungan yang sehat sering terlihat sederhana dan bahkan membosankan karena tidak dipenuhi drama. Namun di balik kesederhanaan itu, terdapat rasa aman, saling menghargai, dan ruang untuk berkembang bersama. Sayangnya, pemahaman seperti ini sering datang terlambat, karena banyak orang baru menyadari nilainya setelah kehilangan. Dibutuhkan jarak dan keheningan untuk benar-benar mengerti arti kehadiran seseorang. Pria yang tulus mungkin tidak selalu menciptakan momen besar atau kejutan romantis, tetapi dia hadir sebagai pendengar yang tulus tanpa menghakimi. Dan ketika sosok seperti itu hilang, tiba-tiba segalanya terasa goyah. Bukan karena hubungan itu sempurna, melainkan karena baru disadari bahwa kebaikan adalah fondasi yang tidak bisa digantikan. Lalu masuk ke bagian berikutnya, yaitu tahapan emosional yang biasanya dialami wanita setelah kehilangan pria yang tulus. Kehilangan seperti ini bukan sekedar perasaan sedih biasa, tetapi sebuah proses psikologis yang terjadi bertahap dan penuh makna. Tahap pertama adalah penyangkalan dan ilusi kekuatan. Di fase awal, banyak yang berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Ada mekanisme pertahanan diri yang membuat seseorang tampak kuat di luar. Dia mengatakan sudah move on, terlihat lebih aktif, lebih sibuk, bahkan seolah menikmati kebebasan barunya. Padahal itu seringkali hanyalah cara untuk menutupi rasa kehilangan yang sebenarnya belum diproses. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai bentuk coping untuk menghindari rasa sakit dengan mengalihkan perhatian. Fase ini memang membantu di awal, karena melindungi dari tekanan emosional yang terlalu berat. Tetapi jika berlangsung terlalu lama, justru bisa menghambat penyembuhan, karena emosi yang ditekan tidak benar-benar hilang, melainkan menunggu waktu untuk muncul kembali. Lalu masuk ke tahap kedua, yaitu kekosongan dan ketidakseimbangan emosi. Setelah fase merasa baik-baik saja mulai memudar, muncullah rasa sunyi yang lebih dalam. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa mulai kehilangan makna. Tidak ada lagi pesan sederhana, tidak ada lagi perhatian spontan, tidak ada lagi suara yang dulu memberi rasa tenang. Ruang emosional yang sebelumnya terisi kini terasa hampa, dan inilah yang disebut ketidaksesuaian antara apa yang dirasakan dengan apa yang diyakini. Di satu sisi, dia mencoba tetap terlihat kuat, namun di sisi lain hatinya mulai mempertanyakan kehilangan tersebut. Di satu sisi, hatinya berbisik bahwa ia merindu, namun pikirannya memaksa untuk tetap terlihat kuat. Konflik batin seperti ini perlahan mengganggu keseimbangan emosional, hingga mulai berdampak pada keseharian, seperti sulit tidur, hilangnya minat pada hal-hal yang dulu disukai, dan munculnya rasa kehilangan arah. Dalam psikologi hubungan, kondisi ini dikenal sebagai penarikan keterikatan, yaitu ketika seseorang kehilangan sumber rasa aman yang sebelumnya hadir dalam hubungan. Karena hubungan yang stabil sebenarnya membentuk sistem regulasi emosi bersama, sehingga saat salah satu pergi, sistem itu terguncang dan butuh waktu untuk kembali seimbang. Lalu masuk ke tahap berikutnya, yaitu nostalgia dan perubahan persepsi terhadap masa lalu. Seiring waktu, kenangan mulai muncul kembali, namun tidak dalam bentuk yang utuh, karena otak cenderung menyimpan hal-hal baik dan memudarkan sisi negatif. Fenomena ini membuat masa lalu terlihat lebih indah dari kenyataannya. Perlahan ia mulai mengingat detail-detail kecil, seperti cara dia tertawa, kesabarannya menghadapi emosi, atau kehadirannya yang tenang tanpa banyak kata. Semakin lama, gambaran itu berubah menjadi versi ideal dari hubungan yang pernah ada, hingga muncul pikiran bahwa mungkin dulu dia tidak seburuk yang dipikirkan. Dari sinilah penyesalan mulai tumbuh, meski belum sepenuhnya jernih, karena masih bercampur antara rasa rindu dan rasa bersalah. Di titik ini belum tentu ada keinginan untuk kembali, namun kesadaran akan kehilangan mulai terasa nyata. Kemudian masuk ke fase penyesalan dan refleksi diri, di mana waktu yang berjalan tanpa kehadiran sosok tersebut membuat ruang kosong terasa semakin jelas, hingga akhirnya muncul pemahaman baru bahwa sosok yang tulus tidak mudah ditemukan. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa ternyata adalah bentuk perhatian yang paling murni. Tidak semua orang mampu bersabar, memahami, dan tetap hadir tanpa membalas emosi
emosi dengan kemarahan. Pada fase ini, seseorang mulai berani melihat diri sendiri dengan jujur, mempertanyakan sikap di masa lalu, dan menyadari perannya dalam berakhirnya hubungan. Proses ini merupakan bentuk konfrontasi diri, yang meskipun terasa berat justru menjadi titik awal pertumbuhan, karena rasa bersalah tidak lagi sekedar disesali, tetapi diolah menjadi pelajaran. Dan akhirnya sampai pada tahap penerimaan dan perubahan, di mana seseorang mulai mampu melihat masa lalu dengan lebih jernih, tanpa penolakan dan tanpa melebih-lebihkan. Ia menerima bahwa hubungan itu telah selesai, namun juga membawa pemahaman baru yang membentuk dirinya menjadi lebih sadar dan lebih matang dalam menjalani hubungan di masa depan. Pada akhirnya, ia mulai memahami bahwa kehilangan bukanlah hukuman, melainkan pelajaran, bahwa kehadiran pria yang tulus bukan selalu untuk dimiliki selamanya, tetapi untuk menunjukkan bagaimana seharusnya seseorang diperlakukan. Dalam psikologi, hal ini dikenal sebagai pertumbuhan setelah luka emosional, yaitu ketika seseorang yang melewati kehilangan dengan kesadaran mampu berkembang menjadi pribadi yang lebih matang, lebih peka, dan lebih siap menjalani hubungan yang sehat. Penerimaan yang sebenarnya bukan berarti melupakan, melainkan mampu mengakui bahwa masa lalu memiliki peran penting dalam membentuk diri yang sekarang. Dan pada titik ini, ia tidak lagi larut dalam kesedihan karena ditinggalkan, tetapi justru merasa